Assalamualaikum, salam majua-jua. Nanderas Bapak Turang Rasenina. Semoga kita tetap selalu kuatkan semangat dan tetap selalu bersyukur dalam segala keadaan apapun itu di hidup ya Sobat Anak Karo. Apa kabar kalian semuanya? Salam ceria dan happy Sunday buat kalian semua. Ini aku mau lanjut buat aktiviti di warung kita. Jadi setelah selesai dari tadi pagi, kayaknya kaki ini belum ada diselonjorkan ya Sobat Anak Karo. Karena pokoknya mulai bangun tank, kerja terus ya kan, namanya juga hidup. Kita memang harus lakukan semuanya penuh dengan semangat Sobat Anak Karo ya. Semangat pantang kendur ya kan. Nah, jadi ini kebetulan stok minyak Bunda Japran sudah habis. Jadi aku mau isi minyak kiloan ini ya. Mau ku timbang-timbang karena ini juga banyak banget peminatnya. Jadi mau kita isi dengan menggunakan bekas ini ya, botol bekas. Tapi sebelumnya botol-botol bekas ini sudah aku bersihin. Jadi kalian jangan gagal fokus dengar suara Baby Jopan karena aku ini tengah edit video ditemani Baby Jopan. Dia katanya halo, dia pegang remote, dia buat remote itu seolah-olah handphone. Halo katanya gitu ya. Jadi ini datang lagi pelanggan kita, pembeli gas kita. Alhamdulillah. Pokoknya hari-hari syukur ya, bersyukur sekali Sahabat Anak Karo ya, untuk semuanya, untuk badan sehat, anak-anak sehat gitu ya. Walaupun Bapak Japran tetap seperti biasa kurang sehat ya, yang pastinya mesti tetap kuatkan semangat gitu ya. Jangan pernah lelah menyerah, lelah berusaha, jangan berhenti gitu ya. Nah, kalian tahu Bun, aku semalam aku baca satu kata-kata dari orang India. Kata-katanya ini sangat bagus kalau menurutku ya. Kata-katanya seperti ini. Tak ada peluang bagi yang hanya menunggu, katanya gitu. Memang betul sekali ya, kalau kita hanya tunggu saja, tidak ada usaha jadi peluang itu nggak akan datang gitu ya, kesempatan itu nggak akan datang gitu kalau kita tidak mencari juga gitu kan Bun. Katanya peluang hidup itu diciptakan oleh mereka yang berani melangkah, katanya begitulah ya kan, dan tak kenal lelah dalam berusaha. Jadi seperti yang aku bilang, yang aku punya saat ini hanya semangat yang kuat gitu Sahabat Anak Karo ya, semangat. Bismillah aja. Bunda Japran yakin perjuangan dan doa ini nggak akan sia-sia gitu kan. Kita berjuang, berusaha, tapi jangan kita lupakan juga doanya kan Sahabat Anak Karo. Kalau usaha tanpa doa itu seperti yang biasa orang sebutkan itu, usaha tanpa doa itu sombong katanya kan. Jadi kalau kita manusia ini nggak berhak untuk sombong ya. Karena kalian Sahabat Anak Karo tahu, sejauh ini tidak ada satu manusia pun yang sanggup menguburkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi kalau kita sombong-sombong pun nanti orang lain benci sama kita, bertetangga pun orang benci apa segala macam. Kalau sombong-sombong nanti kalau mati nggak ada yang menguburkan katanya. Jadi belajar dari kata-kata itu semua Sahabat Anak Karo, kita memang nggak perlu sombong ya, harus kita seimbangkan juga semuanya gitu kan. Jadi sombong-sombong, kalau bahasa Karonya kalian tahu apa katanya, sombong pemateng katanya. Artinya itu sombong pun mati juga ya nanti gitu ya. Jadi kalau aku bilang Sahabat Anak Karo, apalah yang kita sombongkan gitu ya. Teringat juga aku dulu pas pemakaman almarhum bapakku, kalian tahu kan. Sedih aku. Kenapa nggak sedih? Kan kita kalau agama Islam ini memang betul tidak ada bawa apa-apa, hanya kain kapan. Betul sekali memang. Ku tengoklah, ku tangisilah jam tangan bapakku ditinggalkannya, baju pun ditinggalkan. Pokoknya
semua benda-benda yang kita sayangi itu ditinggalkan semuanya kan. Jadi aku bilang itu jadi pelajaran juga sama aku Sobat Nakar ya. Jadi untuk apa itu semua kita banggakan, kita sombongkan? Toh itu hanya titipan semata gitu kan. Iya pun kalau kita sombong-sombong, orang pun benci nanti sama kita gitu kan. Jadi itu pun memang kutanamkan sama anakku si Japran. Nah, karena asal kita dari tanah dan akan kembali ke tanah, jadi jangan bersifat langit katanya. Itu betul sekali memang ya Sobat Nakar. Pernah ada satu kejadian di pemakaman Binjai sana, ada orang Cina dimakamkan kan. Ini lari sedikit cerita kita ini kan. Dimakamkan, dia pakai perhiasan begitu apa. Dia kan berbeda dengan orang kita Muslim ya. Kalau orang ini meninggal dikasih semua perhiasannya ke badannya, dipakaikan gitu kan. Rupanya itu salah satu yang menghadiri pemakaman itu terekamlah di pikirannya, dia tengoklah kan. Muncullah satu mungkin di pikirannya itu Sobat Nakar. Keesokan harinya ketika keluarga dari si almarhum itu ziarah ke makamnya itu rusak Sobat Nakar. Ternyata sudah diobrak-abrik isinya, petinya dibongkar, semua perhiasan almarhum itu diambil ya. Jadi macam itulah. Kalau di kita yang agama Islam ini memang gak ada bawa apa-apa ya. Hanya memang betul asal kita dari tanah dan kembali ke tanah ya. Kita hanya membawa kain kapan gitu. Jadi intinya berbaiklah pada semuanya gitulah ya kan. Pokoknya jangan kalau kita gak bisa buat hati orang senang, paling gak kita jangan merusak mood orang gitu kan Sobat Nakar. Begitulah yang aku lakukan selalu. Rasaku lebih baik mengalah lah, diam sajalah, biarlah aku bilang ya. Nanti ada semuanya pengadilan seadil-adilnya yang mengadilinya gitu. Jadi tak terasa juga entah kemana sudah cerita kita larinya Sahabat Anak Karo. Maklum saja kalian, ini Bunda sambil jaga warung sambil mengedit video ya. Oke, sampai jumpa lagi. Udah siap kita semuanya. Bye bye.